Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 7 Desember 2024. Peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan mau merenungkan Matius 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Katanya, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan frase "tergerak oleh belas kasihan". Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang datang mendengarkan pengajarannya. Belas kasihan datang dari hati dan juga menggerakkan hati. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena ia melihat rasa lelah dan terlantar dari orang banyak itu. Tentu para saudara, kita sudah sering mendengar tentang belas kasih Tuhan, tentang belas rasa Yesus dalam kehidupan umat beriman. Dalam perikop ini, belas kasih Yesus sudah sejak awal ditampakkan. Dikatakan oleh penginjil, ia berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus berkeliling bukan untuk piknik, tetapi ada 3 hal yang dilakukannya, yaitu mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, lalu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan. Lewat mengajar, ia ingin manusia itu menjadi orang bijaksana, dan lewat kebijaksanaan itu, ia kiranya takut akan Allah. Lewat pemberitaan tentang kabar sukacita kerajaan surga, ia ingin manusia ikut masuk ke dalam kerajaan itu, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yesus juga tahu bahwa manusia memiliki berbagai penyakit yang bisa menghalanginya untuk menjalani kehidupannya secara wajar. Maka ia pun melenyapkan penyakit itu beserta kelemahan yang lain. Ketergerakan hati Yesus juga semakin ditampakkannya dengan keprihatinan bahwa tidak banyak orang yang dengan rendah hati terlibat memperhatikan kebutuhan mereka. Maka ia memanggil para murid, mengutus mereka dengan tugas yang kurang lebih sama dengan apa yang telah dia lakukan. Para saudara yang terkasih, dari apa yang dilakukan oleh Yesus dan dari apa yang diharapkan oleh Yesus untuk dilakukan oleh para murid yang diutusnya, kita bisa mengerti berbagai situasi yang ada dalam kehidupan kita ini. Ada perlu pencerahan, ada berbagai penyakit,
Ada berbagai kuasa jahat, ada berbagai kematian, ada berbagai kelemahan yang lain. Sadar atau tidak sadar, kita berada dalam lingkungan tersebut dan dipengaruhi. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dalam situasi itu? Pemberitaan tentang kerajaan surga adalah pemberitaan yang terus secara berkelanjutan harus dilakukan. Lewat pemberitaan itu diharapkan bahwa orang diberi pengharapan, mendapat kekuatan, dan diberi daya untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan kerajaan Allah itu. Tujuan sejati manusia adalah kerajaan surga. Jangan hanya dekat dengannya, tetapi harus masuk ke dalamnya. Sejalan dengan hal tersebut adalah menyikapi realitas berbagai macam penyakit yang ada di dunia ini. Ada sakit fisik, ada beragam sakit psikis, ada penyakit sosial. Tidak bisa juga kita menutup mata bahwa kuasa kegelapan oleh setan-setan masih mempunyai kekuatan dalam hidup ini untuk mempengaruhi manusia semakin tergerus dari iman dan moralnya dan terpuruk. Dunia masih tetap perlu berbenah, dan tentu lewat setiap pribadi yang mesti berusaha agar terhindar dari berbagai penyakit itu dan berusaha ikut serta menghilangkan penyakit itu. Penyakit zaman, kusta zaman ini, dan juga pengaruh kekuatan setan di zaman ini perlu diawaskan, seperti konsumerisme, egoisme, pudarnya relasi yang hangat, brutalisme, gelap mata, dan hal lain lagi yang bisa kita perpanjang. Yesus mengharapkan agar setiap muridnya mau bergerak. Yesus mau agar setiap muridnya mau berjalan, mau bermisi, dan mau diutus. Ia menubuhkan bahwa para murid telah memiliki bekal yang diterima dengan cuma-cuma, maka juga harus dibagikan dengan cuma-cuma. Rahmat tidak berdimensi individualis, tetapi juga untuk dibagikan kepada yang lain. Kemauan untuk berbagi itu kiranya juga sebagai kekayaan, karena masing-masing sebelum membagikan sudah mengembangkannya. Marilah para saudara dan saudari, bersama kita datang kepada Yesus, bersedia untuk disembuhkan, dan kemudian dengan semangat menyatakan kesiapan untuk diutus, seperti kesiapsediaan dan usaha tanpa henti yang ditunjukkan oleh Santo Ambrosius yang kita peringati hari ini. Masa Advent adalah masa untuk semakin percaya akan belas kasih Tuhan dan juga membuahkan belas kasih itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita selalu.